Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Pakaian adat adalah pakaian resmi khas suatu daerah. Pakaian adat merupakan satu di antara identitas etnis atau suku tertentu di Indonesia. Selain menjadi ciri khas suatu daerah, pakaian adat juga biasa digunakan dalam upacara-upacara budaya, contohnya saat acara pernikahan atau pertunjukan kesenian. Apakah nama pakaian adat di daerahmu? Bagaimanakah cara menghargai dan melestarikan keragaman pakaian adat di Indonesia? Marilah kita mempelajarinya secara bersama-sama. Berikut ini adalah beberapa pakaian adat di Indonesia dan keunikannya. Terdapat pakaian adat Pesaan. Pakaian adat Pesaan berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pakaian adat ini merupakan pakaian khas suku Madura. Keunikan dari pakaian adat Pesaan yaitu pakaian pria terdiri dari baju longgar berwarna hitam dengan dalaman kaos belang merah putih atau hitam putih. Celana yang dipakai disebut celana gomboran, yaitu celana hitam tanggung yang berwarna hitam, mengenakan odeng di kepala, sabuk katemang, dan senjata yang dibawa adalah celurit. Pakaian wanita terdiri dari kebaya tanpa kutu baru dan mengenakan sarung dengan stagen Jawa atau odet. Sebagai pelengkap, perhiasan yang dipakai adalah hiasan pada pergelangan kaki yang disebut penggel. Baju Pesaan digunakan oleh masyarakat Madura pada acara-acara penting seperti upacara pernikahan. Selain itu, pakaian adat ini dapat digunakan sebagai busana sehari-hari. Terdapat pakaian adat Limpape Rumah Nan Gadang. Pakaian adat ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Keunikan dari pakaian adat ini yaitu adanya penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong yang menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala tersebut bernama tingkulua. Selain itu, para pengantin memakai perhiasan yang disebut suntiang, memakai baju batabue yang penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Baju bagian bawah menggunakan lamba, yaitu kain sarung dari bahan kain tenun, dan wanita Minang juga mengenakan salempang. Pakaian adat Limpape Rumah Nan Gadang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara adat dan hari besar agama atau hari besar nasional. Terdapat pakaian adat kebaya. Pakaian adat kebaya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Keunikan dari pakaian adat kebaya yaitu pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Sebagai pelengkap mengenakan kalung dan keris yang diselipkan di pinggang.
Keunikan pakaian adat wanita Jawa Barat adalah mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beber. Kain yang dikenakan adalah kain kebab. Sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota, hiasan rambut yang digelung jucung, dan diberi untaian bunga. Sandal yang digunakan disebut kelom gelis. Pakaian adat kebaya digunakan untuk acara pernikahan, acara adat, dan acara formal seperti penyambutan tamu. Terdapat pakaian adat Payas Agung. Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali. Keunikan dari pakaian adat Payas Agung ini yaitu Payas Agung pada wanita terdiri dari atasan yang disebut dengan angkin prada, serupa dengan stagen. Atasan tersebut dilengkapi dengan selendang yang disampirkan ke bahu. Bawahan Payas Agung berupa songket khas Bali yang panjangnya hingga mata kaki dengan warna dan corak khas Bali yang sangat mewah. Payas Agung digunakan dengan rambut yang disanggul dan dihiasi oleh mahkota berbahan emas yang sangat mewah. Payas Agung pria menggunakan kamben, kampuh, dan umpal bermotif keemasan dengan hiasan kepala berupa destar yang terbuat dari kain khas Bali. Payas Agung adalah pakaian adat Bali yang hanya digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, munggah deha atau upacara kedewasaan, pitra hiadenya atau ngaben, dan mesagih atau upacara potong gigi. Terdapat baju bodo. Baju bodo berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan dari pakaian adat ini yaitu baju bodo dibedakan menjadi dua jenis menurut ukuran panjangnya. Panjang baju sampai pinggang digunakan oleh penari, gadis muda, dan pengantin. Sedangkan panjang baju sampai bawah betis digunakan oleh orang dewasa. Warna terang yang digunakan dalam baju bodo ini menunjukkan usia pemakainya. Semakin terang warnanya, artinya pemakai baju masih berusia muda. Pakaian adat ini digunakan bersama sarung tradisional yang disebut lipa dengan motif kotak-kotak. Selain itu dilengkapi aksesoris penunjang seperti kalung, hiasan kepala, dan gelang yang digunakan untuk menunjang penampilan. Baju bodo biasanya digunakan untuk acara adat, pesta pernikahan, dan akad nikah. Terdapat baju kurung tanggung. Baju kurung tanggung berasal dari Provinsi Jambi. Keunikan dari pakaian adat ini yaitu baju kurung tanggung memiliki ukuran panjang lengan yang tanggung. Panjang dari lengan baju tersebut tidak sampai di pergelangan tangan, namun menutupi siku. Jadi seakan-akan baju tersebut terlihat kependekan. Selain itu, bahan baju adat ini dibuat menggunakan bahan beludru yang berwarna merah. Bahan beludru yang berwarna merah tersebut disulam dengan benang berwarna emas dengan motif tagapo, bunga bertabur, kembang melati, dan kembang berangkai. Selain sebagai tanda kemewahan, ternyata benang emas yang digunakan juga memiliki arti tersendiri, yaitu sebagai simbol bahwa Melayu merupakan tanah yang kaya dan sangat subur. Baju kurung tanggung digunakan untuk acara pernikahan. Terdapat baju ele balang yang berasal dari Provinsi Jambi. Terdapat pakaian adat tradisional Melayu yang berasal dari Provinsi Riau. Terdapat pakaian adat Aesan Gede yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pakaian adat Paksian
yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Terdapat baju pangsi yang berasal dari Provinsi Banten. Terdapat pakaian adat perang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat baju cele yang berasal dari Provinsi Maluku. Terdapat pakaian manteren lamu yang berasal dari Provinsi Maluku Utara. Terdapat pakaian adat kebaya kesatria yang berasal dari Provinsi Yogyakarta. Terdapat baju gembe yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat pakaian adat rimpu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat baju taku yang berasal dari Kalimantan Timur. Terdapat pakaian adat Ta'a dan Sapei Sapak yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat baju Sangkarut yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat baju ewer yang berasal dari Provinsi Papua Barat. Terdapat pakaian adat Betawi yang berasal dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Terdapat pakaian adat tulang bawang yang berasal dari Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, terdapat pakaian adat pengantian Bagajah Gamuling Baular Lulut yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kalian telah mengetahui beberapa pakaian adat di Indonesia beserta keunikannya. Selain keragaman pakaian adat, terdapat tradisi yang juga merupakan salah satu bentuk dari adanya keragaman budaya di Indonesia. Pengertian tradisi. Tradisi adalah budaya yang sudah turun-menurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu, disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya. Tradisi bersifat khas dan unik. Masing-masing daerah tentunya memiliki masyarakat adat dengan ciri khas tradisinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, terdapat tradisi petik laut puger yang berasal dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tradisi petik laut atau sedekah laut adalah tradisi tahunan yang terdapat di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Tradisi petik laut di Kecamatan Puger merupakan bentuk perwujudan ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang telah menyejahterakan masyarakat pesisir. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, tradisi petik laut juga merupakan bentuk doa pada Tuhan agar para nelayan maupun pedagang yang beraktivitas di laut diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang kedua, terdapat tradisi tatoan merpati yang berasal dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tatoan merupakan tradisi melepas burung merpati atau burung dara yang umumnya diadakan setiap 1 hingga 2 tahun sekali di daerah Jember. Bagi masyarakat Jember, tradisi ini sebagai sarana merekatkan persaudaraan. Penggemar burung merpati dalam acara ini biasanya bertukar informasi seputar perawatan burung sembari makan-makan. Yang ketiga, terdapat tradisi Brobosan. Brobosan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan ketika terdapat upacara kematian. Brobosan berarti menerobos, yaitu jalan bergantian sebanyak 3 kali di bawah keranda atau peti jenazah yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Dimulai dari sebelah kanan, ke sebelah kiri,
ke depan hingga kembali ke sebelah kanan. Tradisi ini lekat dengan kebijakan orang Jawa yang merujuk pada sikap bakti terhadap orang tua atau leluhurnya. Keluarga terdekat seperti anak dan cucu melakukan berobosan berdasarkan pepatah Jawa, mikul duwe mendem jero, yang berarti senantiasa menjunjung tinggi dan mengingat jasa orang yang telah tiada. Yang keempat, terdapat tradisi kebo-keboan yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Upacara adat kebo-keboan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-keboan diambil dari kata bahasa Jawa yaitu kebo, yang dalam bahasa Indonesia artinya kerbau. Seperti namanya, upacara adat kebo-keboan dilakukan oleh masyarakat dengan cara merias diri hingga menyerupai hewan kerbau. Upacara ini berkaitan dengan pertanian karena merupakan wujud syukur atas hasil panen yang baik dan melimpah. Selain itu juga sebagai permintaan atau harapan supaya mendapatkan tanah yang subur, panen yang melimpah dan tidak terserang hama. Yang kelima, terdapat tradisi tabuik yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tradisi tabuik merupakan sebuah perayaan tahunan masyarakat Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang gugur di Perang Karbala pada tanggal 10 Muharram. Festival ini sangat populer di kalangan masyarakat Pariaman dan telah berlangsung sejak abad ke-19 Masehi. Selain untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Festival Tabuik juga merupakan wujud syukur dan perayaan atas datangnya bulan Muharram. Yang keenam, terdapat tradisi Dukderan yang berasal dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tradisi Dukderan yaitu tradisi tahunan yang menjadi ciri khas di Kabupaten Semarang guna menyambut datangnya bulan puasa Ramadan. Pakaian adat dan tradisi merupakan kekayaan budaya yang harus kita banggakan dan lestarikan. Bagaimanakah cara menghargai dan melestarikan keragaman pakaian adat maupun tradisi budaya yang ada di Indonesia? Marilah kita mempelajarinya secara bersama-sama. Cara menghargai dan melestarikan pakaian adat maupun tradisi budaya di Indonesia. Yang pertama, kita harus bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada saat menghadiri undangan pernikahan dan wisuda. Yang kedua, mengenakan pakaian adat daerah lain ketika karnaval. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat. Yang keempat, mengenal dan mencari informasi tentang pakaian adat daerah maupun tradisi budaya di Indonesia. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Yang keenam, melaksanakan tradisi daerah setiap tahunnya. Yang ketujuh, tidak memandang rendah terhadap tradisi budaya dari suku bangsa lain. Yang kedelapan, tidak memandang rendah pakaian adat dari daerah lain. Selanjutnya, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama dengan teman sekelompokmu. Yang pertama, apakah nama pakaian adat yang ada di daerah tempat tinggalmu? Dan bagaimanakah keunikan dari pakaian adat tersebut? Yang kedua, apakah nama tradisi yang ada di daerah tempat tinggalmu? Jelaskanlah tradisi tersebut. Yang ketiga,
Bagaimanakah upaya yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat maupun tradisi budaya yang ada di daerahmu?